Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekalian, alhamdulillah bertepatan pada malam ini yaitu 27 Rejab. Alhamdulillah kita masih terpanggil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mendengar ini sedikit perkongsian. Setiap tiap tahun kita akan adakan sebab dia ada sentimental value. Cakap Inggris lah pula. Sebab dia adalah bertepatan dengan macam mana berlakunya Isra dan Mi'raj. Dia banyak intipati dia kita boleh bincang, tapi insyaallah malam ini kita akan bincang Isra dan Mi'raj itu mungkin secara keseluruhan. Dia bilang, sahabat saya dia bilang kalau boleh, kalau di Tuhuk lain dia punya cerita, nanti di Poring lain dia bilang. Jadi kita pergi Poring dia bilang. Jadi saya sudah bagilah apa yang kita akan bincangkan pada malam ini insyaallah. Jadi ayat pertama dalam surah Al-Isra yang dibacakan tadi oleh pengacara majlis kita yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah membawa atau memperjalankan siapa dia? Hambanya, bi'abdihi, hambanya laila, pada satu malam atau pada malam hari, minal masjidil haram, Mekah, daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestin. Untuk apa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang mana yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda. Apa tanda-tanda? Kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu jugalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita akan kupas satu-satu setiap ayat-ayat itu apa yang dimaksudkan di situ. Terutama sekali subhana. Bila Allah menggunakan perkataan awal-awal ayat subhana, maksudnya itu apa? Bahwa dia merupakan penyucian terhadap kerja Allah. Maksudnya Allah boleh memperjalankan hambanya daripada satu tempat ke satu tempat dalam sekelip mata pun boleh. Tapi kita tengok kenapa Allah hendak buat sekali. Maksudnya sepantas kilatlah sekejap di sini. Tapi dia memerlukan diceritakan step by step, satu-satu perjalanan Nabi itu. Nanti kita akan tengok apa yang akan berlaku. Okey. Jadi subhana dari maha suci Allah. Maksudnya Allah tu dia terpelihara daripada apa-apa pun yang boleh menafikan kekuasaan Allah. Ini akidah. Ini akidah. Baru ni pun saya sudah mengajar kita punya saudara baru di Membakut. Dan bila ulang kaji itu banyak dilupa juga lah. Rukun iman, rukun Islam. Kita ni pun kalau kita buat kajian secara lapangan, baca 3 kul pun kadang-kadang tak lepas. Ini banyaklah yang kena buat yang konten-konten yang nombor di TikTok tu kan. Ada yang tak lepas surah Al-Fatihah, salawat pun ada yang tak tahu juga kan. Jangan pergi jadi macam di Turki tu. Kalau ikut cerita tu, penyapu ataupun yang tukang bersih tu, setiap tong sampah dia akan jumpa Al-Quran. Maksudnya Al-Quran tu dibuang. Wallahualam lah kan, kita cuma tengok di media sosial, tapi dah mustahil juga lah kan. Negara yang terjatuh pun ketika dalam pemerintahan Kamal Antartok. Jadi subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi. Kalau kata Allah itu di situ biruhi, ruh maksudnya mimpi. Bukan nabi yang jalan, bukan badan nabi yang jalan, tapi mimpi. Macam kita lah kan. Kentuang nak mimpi Allah. Nunggu udah makan deh.
Jadi dia kasih cerita pasal Makkah. Rupanya dia tengok di TV. Dia nampak Makkah begini, sekarang baru sudah macam-macam sudah dia punya peraturan apa semua. Dia tahu sebab sudah diperlihatkan di TV. TV Al-Hijrah. Contohlah kan. Begitu juga dengan Nabi. Kenapa Allah pilih Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa? Itu yang kita tengok tuh. Kenapa dipilih Masjidil Haram? Kerana Allah yang telah memilih tempat tu. Semenjak daripada Nabi Adam, Allah yang pilih. Sebab itu Mekah sampai sekarang Masjidil Haram itu membangun dengan pesat. Memang Allah yang pilih di tempat itu. Kemudian ilal Masjidil Aqsa, Palestin. Kenapa dipilih Palestin? Kenapa tidak pergi di Malaysia kah? Apakah? Kan? Sebenarnya kalau kita lihat di sini, Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad itu pada malam hari, Laila. Ada yang mengatakan Laila itu singular ataupun orang bilang mufrad lah, satu malam ataupun sepertiga malam. Kenapa enggak Allah perjalankan Nabi waktu siang? Itu yang kita tengok. Sebab ini adalah tapisan untuk ada apa ini? Tapisan iman. Macam kita lah juga kan, penjawat awam, kalau guru-guru kan, ada permohonan di SPA contohnya 100.000 permohonan. Tapi bila ditapis, ikut temuduga, lepas temuduga apa semua, daripada 100.000 tinggal 1.000 contohnya. Jadi tapisan itu dibuat. Jadi begitu juga iman pada ketika itu, iman para sahabat yang betul sudah masuk Islam, tetapi mau dites dulu. Sebab itulah kita ni kalau kita mengaku beriman, jangan tuh kita mengaku beriman kalau kita belum dicoba ataupun diuji dengan ujian daripada Allah. Oh, saya beriman sudah ni. Beriman sudah aku ni. Tapi belum kena uji lagi. Kematian belum lagi, anak meninggal belum lagi, jatuh parit belum lagi, bankrupt belum lagi. Oh, belum lagi tu. Dia yang diuji betul-betul ini bisnes jatuh. Kemudian biasa buat kerja itu tiba-tiba orang potong pula. Itu menguji kesabaran. Ini pun sama, menguji kesabaran kepada sahabat-sahabat pada ketika itu. Baik. Kemudian kenapa satu malam? Kenapa tidak 2-3 malam, seminggu kah? Di sini Allah memperlihatkan kekuasaan Allah. Boleh saja pun kan Allah mau buat daripada 1 jam saja perjalanan, okey, selesai. Tapi kita tidak akan dapat lihat, dan Rasulullah tidak akan boleh ceritakan step by step daripada mana Nabi bergerak, kemudian didatangi oleh malaikat lagi Jibril, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, dicuci step by step. Rasulullah cerita satu-satu, cuci dengan air zam-zam apa semua. Jadi bila kasih bersih masuk lagi, Allah bagi lagi hikmah dan iman dimasukkan ke dalam hati Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi akan menempuh satu perjalanan yang dahsyat. Dia memerlukan keputusan dan juga pertimbangan yang tepat. Kan Nabi dibagi hidangan antara arak dengan susu, tetapi Rasulullah memilih susu. Fitrah, maksudnya fitrah di situ. Sebab itulah apabila kita membuat sesuatu perkara, pengurusi juga ahli jual kuasa akan berbincang. Kan dia akan bincang, okey besok mencorat, jadi bila kita mau buat Isra Miraj. Tempat kami belum ada buat lagi ni. Di Kebatu. Jadi jangan bincang, okey bila jadi sahabat saya pun macam dia booking 3 minggu kan tu. 3 minggu saya bilang, bah, jangan lupa ditulu pakai dia bilang. Bah, insyaallah saya bilang. Sebab itu adalah perencanaan Allah. Perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan satu malam. Satu malam pun ada juga yang tidak percaya, tapi Sayyidina Abu Bakar dia percaya terus. Kalau kita lah bahkan semalam aku pergi kikir, tambus pergi Tawau. Lepas itu sendakan, patah balik pergi Ranau, pergi lagi Kaningau. Nak bawa lagi sekejap. Tapi pakai apa? Pakai biskal. Memang dah logik lah. Maksudnya perjalanan Nabi itu sesuai dengan waktu masa itu. Jadi Rasulullah dikendarai oleh burak. Kalau barku itu cahaya satu barku, tapi ini al-buraq cahaya-cahaya. Dia punya putih itu kala tu pearl white tu. Maksudnya keputihan ataupun kekilauan buraq itu.
Begitu. Sebab itu dia boleh berlaku hanya satu malam. Jadi itu kali kena ikut Santa Claus. Kan Santa Claus. Yang Christmas itu dia dong ada bulan ini dia bilang pakai apa nih? Pakai payau. Pakai payau naik Tapi tidak berlaku kita lah, kan? Tapi pada ketika itu Al-Buraq. Kemudian pada waktu malam dan seterusnya, kenapa anda waktu siang? Nah, kenapa anda waktu siang? Kita tengok sejarah nabi-nabi dulu. Pembunuhan pertama manusia di bumi siapa? Antara siapa? Habil dan Qabil. Siang tuh, siang. Kemudian apa lagi yang berlaku? Nabi Musa dan Fir'aun membelah lautan, bukan malam, siang. Siang, buka tongkat dipacak di siring pantai. Kemudian terbelah. Lalu pengikut Nabi Musa. Kemudian bila pengikut Nabi Musa sudah lepas, Fir'aun bersama tenteranya pun di tengah-tengah laut tertutup balik air. Itu kekuasaan. Pun masih belum beriman lagi. Waktu siang sudah tuh. Kalau mukjizat Nabi buat lagi siang, malam pun orang tak percaya. Kan Nabi, mukjizat Nabi malam belah bulan. Belah bulan. Kalau kita tiba-tiba gitu, jadi malam ini kita kumpul ramai-ramai, insyaallah malam ini saya bala bulan. Rupanya kue bulan dibala gitu. Bulan dibala itu sihir. Kalau sekarang ini begitu, itu sihir. Jangan kita woi, campen nih keluar ya. Bagus ngomong tawar sih. Dukun rupanya. Itu kita hati-hatilah, kan? Mengamburi mata kita. Kemudian siapa lagi? Nabi Soleh. Nabi Soleh apa kelebihan dia? Dia punya umat dia suruh keluarkan sapi daripada batu. Itu yang disebut sebagai semiri, kan? Iya, kan? Batu semiri. Itu yang berlaku di mana tuh, negara apa tuh? Tiba-tiba dong buat patung besar sapi semiri itu dong buat. Yang sapi yang kemerah-merahan. Kalau ikut paling mahal lah sapi itu. Kalau kita sini kali ibaratnya Ferrari lah. Kalau kereta. Sekarang ini Exia pun ada yang baru lagi. Exia kah? Biba. Mode baru lagi. Berabot nih kita. Tapi booking 8 bulan. 9 bulan baru ada kereta baru. Oke. Kemudian apa lagi? Banyak lagi. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar siang. Kan kalau kita ikut dalam dia punya dalam Al-Quran itu disebut, di situ ada dia punya bukti dibakar itu dan ada doanya. Dan kalau ikut orang tua-tua dulu, kalau diamalkan doa Nabi Ibrahim itu sebab ada satu kisah apa nih? Rumah dia terbakar, termasuk Al-Quran, bukan Al-Quran, dia buat macam satu kira bukan azimat lah, kira dia punya amalan. Jadi rumah tu terbakar, yang tinggal ayat tuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Apa kata Allah? Kami berfirman, hai api, jadi dinginlah dan beri keselamatan kepada Ibrahim. Maksudnya, bila sudah dibaca ayat ini, api itu jadi sejuk. Kalau kita ikut, wallahu alam lah, kita cuma tengok TV saja. Jejak Rasul, tapi saya lupa negara mana. Dong cari tempat di mana Nabi Ibrahim itu dibakar. Jadi kononnya, yang pengacara tu kita lah, api yang membakar tu dia bertukar jadi air. Kemudian kayu yang membakar jadi ikan. Maksudnya tempat tu jadi satu tempat kolam. Wallahu alam lah. Itu yang jejak Rasul yang buat yang tahun-tahun yang sudah lah. Itu dia punya mungkin Allah mau tunjukkan kepada kita. Itulah kita tengok sejarah-sejarah Nabi begitu. Sebab itulah berlakunya Isra Mi'raj pada waktu malam. Sebab siang pun orang dah beriman, malam pun sama, dapatlah Isra wal Mi'raj pun kasih malam. Sebab Isra wal Mi'raj ini ulang tahun apa ini? Besok kita punya pengacara majlis ada jadi kan 18 bulan. Apa yang berlaku 27 Rajab adalah watikah pemberian salat.